Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta terlarang mantan mafia bab 62, dilamar kekasihnya saja, ditolak apalagi dewa yang buka siapa-siapa. Langit cerah dengan beberapa awan putih, menggantung malas. Matahari mulai turun, menciptakan semburat jingga dan merah muda di cakrawala yang tercermin di permukaan air laut yang berkilauan. Burung-burung camar terbang rendah, melintasi garis pantai yang dipenuhi dengan jejak-jejak kaki yang ditinggalkan pengunjung. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa aroma asin dari laut. Ombak kecil bergulung-gulung sesekali menghantam kerang dan membuat suara gemuruh yang menenangkan. Pasir putih harus terasa lembut di bawah kaki. Dua wanita beda generasi itu tengah berlarian. Kejar-kejaran dengan tawa bahagianya, senyum Anjani tak pernah pudar sejak tadi. Mungkin ini adalah titik paling bahagia pada gadis kecil ini. Mereka bertiga akhirnya memilih mengunjungi pantai karena gadis kecil itu ingin suasana yang berbeda. Mal dan taman menurutnya sudah bosan. Dan ini pertama kali Anjani mengunjungi pantai. Ternyata pantai seindah ini, ya bun, apalagi banyak banget pasir, di sini Jani suka. Celoteh bahagia dari bocah itu. Ya, benar sayang. Saking bahagianya kamu lari sampai jauh banget. Yuk lihat ayah kamu di sana, tekah Ele. Dengan nada ngos-ngosan, mereka tengah berlarian cukup jauh dari tempat semula. Keduanya tengah duduk di atas pasir. Kedua tangannya memainkan pasir yang berada di dekatnya. Menghadap samudra. Dengan langit jingganya, keduanya ngobrol penuh dengan canda tawa. Hal tersebut tak luput dari penglihatan sang duda tampan ini. Hatinya menghangat, bening kristal tanpa sadar membasahi pipinya. Melihat sang anak bisa tertawan lepas bahagia seperti ini. Apakah kamu di atas juga melihatnya sayang? Anak kita terlihat sangat bahagia. Dia benar-benar membutuhkan sosok ibu di sampingnya. Gumam Dewa, menatap langit hingga yang begitu cantik berharap mendiang sang istri juga melihatnya. Dia dokter yang menangani Anjani saat sakit beberapa waktu lalu. Bahkan dengan lancangnya, Anjani meminta dia menjadi bundanya. Katanya sih dia cantik dan baik hati. Dewa terkekeh ketika mengingat ucapan lucu sang anak. Bohong jika aku tidak menyukainya sayang. Dia satu-satunya wanita setelah kamu yang berhasil membuat hati ini bergetar. Tetapi aku kalah sebelum bertanding. Dia sudah memiliki kekasih. Dewa sangat mengagumi sosok dokter Ele ini. Awalnya ia meragukan perangainya sebagai dokter anak karena sikap yang cukup dingin dan tak tersentuh, di mana sosok figur seorang dokter anak itu harus lemah lembut dan penyayang. Namun asumsinya dipatahkan dengan ia melihat dengan kedua bola matanya sendiri bagaimana cara dia melayani para pasiennya. Sangat mengagumkan. Dewa berdiam langkahnya mendekat ke arah El yang tengah duduk santai di beanbag itu. El sedikit terkejut lalu memperbaiki posisi duduknya. Apakah saya mengganggumu? Tanya Dewa sedikit canggung. Ah, tidak Pak Dewa. Anda bisa melihatnya saya sedang santai memandang Anjani yang tengah bermain pasir di sana. Dia terlihat bahagia sekali. Katanya ini pertama kali dia ke pantai. Ujar Ale. Anjani tengah serius membuat istana pasir yang tak jauh mereka berdua. Yang, dia terlihat bahagia sekali. Saya pun memperhatikannya sedari tadi. Dia bahagia karena dua hal dan salah satunya adalah Anda. Jawab Dewa dirinya duduk beanbag yang berada di sebelah El. Al mengerutkan dahinya berusaha mencerna perkataan Dewa yang sedikit ambigu untuknya. Tiada kata bosan Anjani selalu menanyakan keberadaan sang bundanya jauh sebelum ia sakit dan bertemu dengan Anda dan mengklaim Anda adalah bundanya. Dan sejak itu senyumnya tak pernah pudar. Harinya berwarna. Di sekolah pun sudah tidak ada lagi yang meledeknya. Karena Anjani memamerkan foto Anda sebagai bundanya ya. Dia sempat mengalami bullying karena tak punya ibu. Ucap Dewa panjang lebar. Hatinya teriris ketika mengingat penuturan sang guru kepadanya saat itu. Sama halnya dengan El, kedua bola matanya mengembun membayangkan anak selucu ini harus mendapatkan bullying.
Sebagai seorang ayah akan melakukan apapun agar senyum itu tetap terpatri di wajahnya, termasuk mewujudkan keinginan anak saya. Dewa menjeda kalimatnya, melirik El dari ekor matanya. Menikahlah dengan saya Giselle Keira Annabel. Disambung Dewa dengan nada yang cukup serius. Tak ada jawaban dari si empunya, hanya terdengar deburan ombak yang mendayu-dayu. Ingin sekali Dewa memotong mulutnya sendiri karena kebodohannya ini berani mengajak seorang wanita menikah yang jelas-jelas dia sudah mempunyai kekasih. Berulang kali Dewa membuang nafas kasarnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia harus menyiapkan mental dengan jawaban Ele, walau ia sudah tahu jawaban yang akan keluar dari mulutnya. Kedua bola matanya melotot menatap Ale yang sedari tadi diam, sekarang justru terkekeh lirih. Perik saja yang jelas-jelas kekasih saya tolak Pak. Apalagi Anda yang notabene orang asing dalam hidup saya. Tawa Ella semakin keras, matanya menyipit hingga sedikit berair, kedua tangannya memegangi perut ratanya yang terasa kram. Riwa pun sedikit terkejut Ella menolak lamaran Erik. Lalu ia ikut tertawa sumbang melihat respon yang diberikan oleh Dr. L ini. Saya hargai keberanian Anda yang mengajak seseorang, jelas-jelas dia sudah memiliki kekasih dan Bapak juga tahu bukan perangai kekasih saya seperti apa. Jadi tolong jangan berharap apapun dari saya mau menjadi bundanya. Anjani bukan berarti mau menjadi istri Anda Pak Dewa. Dewa hendak bersuara namun urung ketika Anjani sudah berada di hadapan dua orang ini. Anjani lapar Bunda, ayah rangek bocah kecil yang tubuhnya sudah dipenuhi dengan pasir pantai. Sebaiknya kita makan seafood di restoran sana, tunjuk Dewa kepada salah satu restoran yang tak jauh dari tempat mereka. Yeay di Love It kepiting. Mereka bertiga berjalan, dengan Anjani berada di tengah-tengah, banyak pasang mata yang menatapnya penuh kagum. Dengan keharmonisan mereka semua, lihat mereka keluarga yang bahagia bukan? Terlihat mereka seperti orang kaya. Lihat saja pakaian dan aksesoris yang mereka kenakan. Bandana yang dipakai anak itu, harganya bisa untuk beli beras kita 1 bulan. Kau seriuskah? Tanya salah satu ibu-ibu di sana yang terkejut dengan harga bandana itu. Kenapa yang cantik harus dipasangkan dengan yang tampan? Mana mau cowok tampan sama, modelan kentut kayak kamu begini? Bisik-bisik para pengunjung pantai yang mengomentari ketiganya itu. Jangan-jangan itu sugar daddy-nya, bukan ibunya. Kau lihat wajah wanita cantik itu, imut-imut sekali bukan? Seperti seumuran dengan anak kita yang SMP, bisa saja itu anaknya juga. Kau tak dengar anak kecil itu memanggilnya Bunda? Ella menghela nafas berulang kali ketika mendengar ucapan para ibu-ibu di sana. Memang terkadang mempunyai wajah terlihat muda, itu sering dikira menjadi sugar daddy.